Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, warga Kampung Pulo yang tinggal di bantaran sungai bersahabat dengan banjir. Lalu ketika Pemprov DKI Jakarta menawarkan tempat yang lebih layak untuk tinggal, muncul resistensi yang luar biasa. Mengapa ini terjadi? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menormalisasi sungai dan juga merelokasi di tengah resistensi yang ada saat ini? Saya langsung akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat malam, Pak Ishak yang merupakan warga Kampung Pulo. Selamat malam Pak Ishak. Dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Ishak, warga Kampung Pulo. Pak, sudah berapa lama tinggal di Kampung Pulo? Dari lahir tahun 1951. Artinya seusia Bapak sekarang seusia, ya? Berapa tahun? 64 tahun. Ya. Pak, Bapak apakah bagian dari orang-orang atau warga Kampung Pulo yang begitu menolak Pak rencana relokasi dari Pemprov DKI Jakarta ini? Begini, proyek normalisasi warga Kampung Pulo mendukung. Evakuasi atau relokasi mendukung. Tapi yang utama warga Kampung Pulo menginginkan adanya ganti rugi untuk tanah dan bangunan. Oke, siapa yang minta ganti rugi Pak? Apakah ini semua ataukah mereka yang punya sertifikat resmi atau yang mana Pak? Begini, di Kampung Pulo ada RW 2 dan RW 3. Kami di RW 2 telah menyerahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum Cerdas Bangsa, yang mana dari awal kami memberi kuasa untuk menuntut ganti rugi atas tanah dan bangunan. Mohon maaf, bentuk sertifikat atau kepemilikan lahan yang Anda dan warga lain miliki itu sertifikat betul atau bukti pembayaran PBB tiap tahun atau seperti apa Pak bentuknya? Yang jelas PBB tiap tahun, terus tentu rekening yang lainnya, listrik, PAM. Tapi mengenai surat, itu kami sebagai keturunan ketiga barangkali ya. Itu dari dulunya memang orang tua kami memiliki surat. Saya ambil contoh. Orang tua saya beli rumah tahun 1951. Itu bentuk suratnya dibuat ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, yang isinya bangunan di atas tanah negara. Oke, jadi Anda maksudkan ini yang sebagai bukti verponding begitu ya Pak, yang dari zaman Belanda. Itu beda lagi atau seperti apa? Beda. Perponding ada sendiri. Jadi perponding itu ada yang tahun 1906, ada yang 1926, ada yang 1930 sekian. Dan itu juga begitu negara merdeka, tahun 1949 barangkali sudah diputihkan atau apa ya, menjadi perponding Indonesia. Nah, saya tambahkan sedikit. Jadi penerus ini, saya kan penerus nih, itu perponding nggak turun kepada penerus. Jadi misalnya si A punya perponding, kita beli sama keturunannya. Nah, itu kita beli otomatis surat yang dikeluarkan oleh kelurahan yang melalui tadi tanda tangan RT, RW, dan Lurah, itu menyatakan bangunan di atas tanah negara. Jadi di situ tidak menyebutkan sejarah awal tanah. Padahal tanah ada sejarahnya, ada perpondingnya maksud saya. Tapi sertifikat atau surat-surat yang Bapak dan teman-teman miliki itu sudah disahkan, diperiksa oleh BPN Pak? Saya sendiri kan begini, sertifikat mungkin beda ya. Kalau sertifikat otomatis BPN. Tapi di Kampung Pulo terus terang, kami sangat percaya dengan surat yang dikeluarkan oleh kelurahan. Jadi hampir mungkin 90% suratnya itu. Gitu. Jadi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh kelurahan. Pihak kelurahan. Itulah yang menjadi pegangan bahwa Bapak dan warga yang lain memiliki hak legal untuk tinggal di tempat tersebut. Saya ingin minta tanggapan dari Kang Yayat. Kang Yayat, Anda kalau melihat ini, argumentasi dari warga adalah mereka punya surat. Anda melihatnya seperti apa? Pertama begini, klaim tanah negara. Memang di bantaran sungai, daerah bantaran sungai itu adalah wilayah alur air sungai. Otomatis masuk koridor hijau dan memang menjadi bagian dari badan air. Nah, di sini kan pertanyaannya, itu adalah otoritas dari kewenangan negara. Dalam hal ini pengelolaan. Negara dalam hal ini
bukan memiliki, tapi bukan memiliki, tapi menguasai dalam konteks pengelolaannya. Nah, dalam masalah di Kampung Pulau ini, memang terus terang saja agak sulit untuk diberikan pengakuan hak untuk warga di atas tanah negara. Kita berharap memang adanya RUU pertanahan yang diperbarui untuk pengakuan, tapi ini prosesnya akan panjang sekali. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi sekarang ini, memang transaksi yang terjadi pada keturunan-keturunan selanjutnya itu hanya berdasarkan surat keterangan dari lurah yang menyatakan bangunan ya, tetapi status tanahnya memang secara hukum tidak diakui sebagai tanah milik. Ya, dan sudah dikatakan juga oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok bahwa tidak ada ganti rugi karena ini adalah tanah negara. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah rasa kehilangan masyarakat atas aset mereka. Konteksnya contoh rumah. Tadinya mereka merasa karena ini klaim tanah itu tidak ada yang klaim. Misalnya kalau negara, kita tunjuk saja siapa otoritas pemerintah yang mewakili negara untuk mengelola. Di Jakarta ini kan juga banyak tanah-tanah sengketa, tanah-tanah bermasalah, tetapi pemilik tanah melakukan pemeliharaan. Nah, di sini memang ada kelalaian. Negara belum hadir untuk segera mengatasi semua sengketa atas tanah-tanah negara. Ingat, kasus terbanyak saat ini di atas tanah negara itu banyak sekali konflik. Nah, di sini ada konflik persoalan klaim atas tanah negara. Nah, untuk ini maka kita harus mendudukkan tadi riwayat tanahnya bagaimana, ketentuan hukumnya bagaimana, sehingga masyarakat tahu apa yang mereka lihat sekarang. Salah satu solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan rusun yang sudah siap dan layak huni dan tinggal diisi saja begitu oleh warga. Tidakkah ini menjadi jawaban atau solusi? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami sudah berupaya untuk menghubungi dan juga mengundang pihak dari Pemprov DKI Jakarta untuk turut serta dalam dialog ini, namun berhalangan hadir sehingga kami tidak bisa mengikut sertakan pihak dari otoritas atau pemerintah. Namun kami akan melanjutkan kembali perbincangan, pemirsa, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai sudah jelas bahwa Ciliwung harus memiliki paling tidak lebar 15 meter dari sungai itu ya. Apa artinya untuk kemudian juga ini bisa secara normal beroperasi. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Ishak. Pak Ishak, Bapak tahu mengenai aturan ini atau tidak? Tidak. Tidak tahu? Tidak tahu. Oke, ketika tahu bahwa ada aturan ini, Pak, ada mesti lebar kalau di perkotaan 15 meter, artinya wajar atau tidak, Pak, ketika pemerintah mau berupaya untuk menerapkan ini, warga menilainya seperti apa, Pak? Begini, kami nih warga rakyat tahu setelah ada sosialisasi itu akan dibuat sungai itu menjadi 50 meter dengan jalan kiri kanan 7,5 15 sehingga lebar sungai 35. Itu pun kalau dikatakan normalisasi menurut saya juga nggak tepat. Ini proyek ya, oke lah kami dukung karena namanya Jakarta harus membangun. Tapi kalau dibilang normalisasi, sungai perbedaannya yang dulu sampai sekarang, saya kan lahir di situ. Itu nggak beda jauh. Oke, tapi itu nanti bisa diperdebatkan harus dengan pemerintah begitu, Pak. Tapi kalau soal harus diperluas dalam rangka untuk mengurangi banjir Jakarta, kemudian warga juga setuju atau tidak? Ya tadi kami katakan setuju dengan normalisasi, walaupun rumah saya tergusur. Setuju dengan normalisasi tapi tergusur ya. Kalau kita lihat ini apa ya, 15 meter dari sungai totalnya ini adalah untuk jalan, kemudian juga diperluas begitu. Karena kondisi sekarang juga kita tahu bahwa masalah sampah, kemudian juga limbah dari masyarakat yang tinggal di situ juga mendominasi sungai ini sehingga air tidak bisa mengalir dari hulu ke hilir dengan lancar begitu. Pak, tapi kemudian juga jika kemudian ini adalah prioritasnya kota Jakarta, Pak, ibu kota negara kita dan juga yang dikenai masalah banjir bertahun-tahun bahkan Pak, tidak hanya 5 tahun sekali. Artinya ada tanggung jawab juga kita sebagai warga Jakarta untuk membantu Jakarta menjadi tidak banjir. Adakah pemahaman serupa, Pak, di Bapak dan juga warga yang lain? Ya mungkin tidak semua. Ya, kalau bagi saya tadi saya memahami, makanya saya mendukung dan bersedia digusur. Bersedia dan ada rusun juga ya, Pak. Jadi kalau sudah mau direlokasi, bersedia pindah ke rusun, Pak? Kembali ke awal tadi, jadi mendukung dan